Amara duduk di ruang makan rumah mereka yang bersih dan rapi, di atas meja kayu yang dulunya selalu digunakan untuk makan malam bersama Rama. Matanya tertuju pada piring kosong di hadapannya, namun pikirannya melayang jauh, berputar-putar, seperti sebuah roda yang tak pernah berhenti. Suasana yang semula nyaman ini kini terasa asing. Setiap sudut rumah ini menyimpan kenangan, kenangan yang semakin lama semakin memudar, seiring dengan perubahan yang terjadi pada suaminya. Rama, suaminya yang selalu tampak sempurna di mata orang lain, mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakberesan. Amara tidak tahu kapan tepatnya semuanya dimulai, tapi ia mulai merasakannya beberapa bulan lalu. Sebelumnya, mereka adalah pasangan yang saling memahami, yang selalu berbagi cerita hingga larut malam, yang berbicara tentang masa depan bersama. Tapi kini, setiap percakapan terasa datar, seolah-olah ada tembok yang terbentuk antara mereka. Rama yang dulu selalu menghubunginya setiap kali ia terlambat pulang, kini sering pulang larut malam tanpa memberi penjelasan yang jelas. Pada awalnya, Amara mencoba untuk mengabaikan perasaan cemasnya. Mungkin Rama sedang sibuk dengan pekerjaannya, atau mungkin ia hanya butuh waktu untuk dirinya sendiri. Namun, semakin lama, perasaan itu semakin menguat. Ada yang berubah, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada jarak yang semakin lebar antara mereka. Suatu malam, Amara memutuskan untuk mencoba menanyakan hal ini secara langsung. Ia menunggu hingga Rama pulang, berharap percakapan yang selama ini ia hindari bisa terlaksana dengan baik. Namun, ketika Rama akhirnya tiba di rumah, suasana di antara mereka tetap canggung. Amara bisa merasakan bahwa suaminya tidak ingin berbicara banyak. Hatinya semakin resah. "Rama, ada yang perlu kita bicarakan," kata Amara, mencoba membuka percakapan. Rama menatapnya dengan lelah. Matanya setengah terpejam seolah baru saja pulang dari pertempuran yang panjang. "Ada apa, Mar?" jawabnya datar. Amara menggigit bibirnya, mencoba menahan gejolak perasaan yang semakin sulit dikendalikan. "Kamu semakin sering pulang larut, Rama. Kamu lebih sering diam, menghindari aku. Ada apa dengan kita?" tanyanya, suara yang nyaris tak terdengar, penuh dengan ketegangan. Rama terdiam sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. Namun, yang muncul dari mulutnya justru jawaban yang tak memuaskan. "Aku hanya sedang sibuk dengan pekerjaan, Mar. Jangan terlalu berpikir macam-macam." Amara mengerutkan dahi. Ia bisa melihat bahwa Rama tidak sepenuhnya jujur. Sesuatu di dalam dirinya, suatu insting yang tajam, mulai memberitahunya bahwa ada yang lebih dari sekadar pekerjaan yang mengganggu suaminya. "Pekerjaan tidak membuatmu jadi seperti ini, Rama. Kamu berubah. Aku merasa ada yang salah." Suasana menjadi semakin canggung, dan Rama mulai mengalihkan pandangannya ke arah lain. "Aku lelah, Amara. Aku cuma butuh waktu sendiri." Perkataan itu membuat Amara terdiam. Waktu sendiri? Apakah itu alasan yang cukup untuk menjauh darinya? Perasaan tak nyaman itu semakin membesar. Namun ia berusaha menenangkannya, mencoba berpikir positif. Mungkin memang benar, Rama hanya sedang lelah, dan ia tidak ingin membebani suaminya dengan kekhawatiran yang berlebihan. Namun, beberapa hari kemudian, Amara menemukan sesuatu yang tidak bisa lagi ia abaikan. Suatu sore, saat sedang membereskan rumah, ponsel Rama tergeletak di atas meja kerja. Ponsel itu terlepas dari genggaman tangannya, mungkin karena tidak sengaja, atau bisa jadi karena ia sedang sibuk dengan pekerjaan. Amara merasa ragu untuk memeriksanya, namun rasa penasaran yang tidak dapat ia bendung membuatnya akhirnya membuka ponsel itu. Di layar ponsel, muncul sebuah pesan masuk dari Kirana, seorang wanita yang tidak asing bagi Amara. Kirana adalah rekan kerja Rama, wanita muda yang selalu diajak Rama untuk bekerja sama. Amara pernah bertemu dengan Kirana beberapa kali dalam acara perusahaan, dan ia selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan sikap Kirana. Kini, pesan yang masuk membuat Amara merasa dunia seakan berhenti berputar. "Aku rindu kamu, sayang." Demikian pesan itu tertulis, disertai dengan emotikon hati dan pelukan. Jantung Amara berdegup kencang.
Ia merasa seperti dihantam petir di siang bolong. Kirana, wanita yang sering dibicarakan Rama dengan nada yang lebih dari sekadar profesional, ternyata menyimpan sesuatu lebih dalam dengan suaminya. Amara tidak tahu harus berbuat apa. Matanya berkaca-kaca. Namun ia tetap melanjutkan membuka pesan-pesan lainnya. Foto-foto yang diunggah Kirana dan Rama bersama-sama, tertawa dan bersenang-senang, seakan menampar wajah Amara dengan kenyataan pahit yang tak bisa ia elakkan. Amara terjatuh ke dalam kursi, tidak mampu lagi berdiri. Setiap detik terasa seperti tahun-tahun yang panjang. Selama ini ia telah menutup mata terhadap perubahan yang ada, berharap bahwa itu semua hanya perasaan berlebihan. Namun kini, kenyataan itu menghancurkan segalanya. Setelah beberapa menit yang penuh dengan kebingungannya, Amara memutuskan untuk tidak membiarkan dirinya terus-menerus terjebak dalam ketidakpastian. Ia harus menghadapinya. Ia harus mencari jawaban, bahkan jika itu akan menyakitkan. Ketika Rama tiba di rumah malam itu, Amara sudah siap untuk berbicara. Namun, kali ini, tidak ada lagi senyuman atau harapan dalam matanya. Ia hanya ingin jawaban, dan ia ingin mendengarnya dari mulut suaminya sendiri. Rama masuk ke dalam rumah, tampak lelah dan tidak terlalu peduli dengan Amara yang duduk diam di ruang tamu. Amara berdiri dan menghadapinya. "Rama," katanya dengan suara yang terdengar datar, namun penuh dengan ketegasan. "Aku tahu tentang kamu dan Kirana." Rama terdiam, matanya melirik ke arah Amara, seolah terkejut dan panik. "Apa maksudmu, Mar?" Amara tidak memberi ruang untuk penyangkalan. "Aku sudah melihat pesan-pesan kalian, Rama. Aku tahu semuanya." Sejenak, Rama terdiam, seolah mencari cara untuk menghindari kenyataan yang sudah terbongkar. Namun, akhirnya ia mengangkat wajahnya, dan dengan suara yang rendah, ia berkata, "Maafkan aku, Mar. Aku memang ada sesuatu dengan Kirana. Aku tidak bahagia dalam pernikahan ini." Kata-kata itu seperti petir yang menghantam Amara. Hatinya hancur. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Rama akan mengatakannya dengan begitu mudah. Rasanya seperti kehilangan segala-galanya dalam sekejap. "Jadi, kamu memilih Kirana?" tanya Amara dengan suara yang hampir tak terdengar. Rama menundukkan kepala, lalu mengangguk pelan. "Aku minta maaf, Mar. Aku tidak bisa terus bersamamu. Aku ingin berakhir dengan kamu." Amara terdiam, tubuhnya terasa lemas. Semua impian dan harapan yang pernah ia miliki bersama Rama hancur dalam sekejap. Suaminya telah memilih wanita lain, dan kini, ia harus menghadapi kenyataan pahit itu. Amara tidak bisa lagi berkata apa-apa. Ia merasa dunia seakan runtuh, dan semua yang ia percayai selama ini kini terasa begitu rapuh. Amara duduk di sofa, tubuhnya terasa berat, seperti ada bebannya yang tak bisa dia bawa sendirian. Ia menatap kosong keluar jendela, namun matanya tidak melihat apapun. Semua terasa blur, semua tampak kabur. Begitu banyak perasaan yang bercampur aduk, tetapi tidak ada satupun yang benar-benar bisa ia pahami. Dunia yang dulu ia kenal, dunia yang penuh dengan Rama, kini telah retak. Hatinya bagaikan kaca yang pecah. Terlalu banyak kepingan yang tersisa, namun tak ada lagi yang bisa disatukan. Pagi itu, Rama sudah pergi bekerja seperti biasa, dengan langkah terburu-buru dan tanpa kata. Tidak ada sapaan manis, tidak ada senyuman hangat yang ia berikan. Tidak ada lagi kedekatan yang dulu mereka bagi. Amara merasakan betapa besar jarak di antara mereka sekarang. Sesuatu yang dulu mereka bangun dengan penuh cinta, kini runtuh hanya dalam sekejap. Ia ingin marah, ingin berteriak, tetapi ia tidak tahu harus melakukannya pada siapa. Setelah pertemuan mereka malam sebelumnya, saat Rama dengan jelas mengakui perselingkuhannya dengan Kirana, Amara merasa seolah-olah ada dunia lain yang terbuka. Sesuatu yang begitu sulit untuk diterima, tetapi kini nyata di depan matanya. Apa yang lebih menyakitkan daripada pengkhianatan yang datang dari orang yang paling kita percayai? Tidak hanya menyakitkan karena Rama memilih Kirana, tetapi juga karena selama ini Amara tidak melihat tanda-tanda yang mengarah ke sana. Hari-hari berlalu dengan perasaan kosong yang menghantui setiap langkahnya. Amara kembali bekerja,
meskipun dengan hati yang terbelah. Di kantor, ia lebih sering terlihat seperti bayangan dirinya yang dulu. Teman-temannya, yang menyadari perubahan besar dalam dirinya, tidak banyak bertanya. Mereka hanya memberikan senyum simpati, tetapi Amara bisa merasakan bahwa mereka tidak benar-benar tahu apa yang dia rasakan. Namun, satu hal yang mulai terasa jelas dalam benaknya, ia tidak bisa terus terperangkap dalam rasa sakit ini. Ia tahu ia harus menghadapi kenyataan, tapi ia juga tidak bisa membiarkan dirinya tenggelam lebih dalam penderitaan. Ketika Amara berjalan di koridor kantor, sesekali ia melihat Kirana, wanita yang telah merusak kehidupannya, berlalu dengan senyum ceria, seperti tak ada apapun yang terjadi. Kirana selalu tampak begitu bahagia, begitu penuh energi, seolah-olah dunia ini adalah miliknya dan Rama. Ia tidak tahu apakah Kirana benar-benar tidak merasa bersalah, atau jika ia hanya berpura-pura. Tapi Amara tahu satu hal, Kirana adalah bagian dari kekacauan yang kini harus ia hadapi. Saat Amara memandangi Kirana dari kejauhan, seketika ingatan tentang Rama dan Kirana datang menyerbu. Mereka selalu berbicara tentang masa depan, tentang impian bersama. Apakah impian itu hanyalah kebohongan? Amara merasa tertipu. Merasa begitu bodoh telah memberikan kepercayaannya pada seseorang yang ternyata tidak pantas untuk itu. Suatu hari, di tengah kekacauan emosionalnya, Amara menerima telepon dari seorang teman lama yang bekerja di perusahaan tempat Rama bekerja. Telepon itu datang begitu tiba-tiba, dan saat mendengarnya, Amara merasa hatinya berdetak lebih cepat. Teman itu adalah seseorang yang selalu dekat dengan Rama, dan Amara selalu percaya padanya. Amara, ada yang perlu kamu ketahui. Suara teman itu terdengar cemas, penuh perhatian. Aku tidak tahu bagaimana cara memberitahumu ini, tapi kamu harus tahu. Aku rasa kamu berhak tahu. Amara memejamkan mata sejenak, merasa ada yang tidak beres. Apa yang kamu maksud? Tanyanya dengan nada hati-hati. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan antara Rama dan Kirana, kata temannya dengan suara berbisik. Aku mendengar dari seseorang bahwa Rama juga berselingkuh dengan wanita lain, yang bukan Kirana. Dada Amara berdegup kencang. Ia terdiam beberapa saat, tidak bisa memproses kata-kata yang baru saja ia dengar. Apa? Maksudmu, ada wanita lain selain Kirana? Ya, Amara. Aku tahu ini sulit diterima, tetapi aku rasa kamu harus tahu kebenarannya. Rama berselingkuh dengan wanita lain. Dan itu sudah terjadi cukup lama. Aku tidak bisa hanya diam saja. Lanjut temannya dengan penuh rasa bersalah. Amara merasa dunia seakan berhenti sejenak. Perasaan campur aduk datang begitu mendalam. Antara rasa kecewa, marah, dan entah apa lagi. Ketika ia merasa bahwa pengkhianatan Rama hanya sebatas pada Kirana, ternyata ada lebih banyak lagi yang tersembunyi. Hatinya terasa dihancurkan, lagi dan lagi. Selama ini, ia hanya menjadi satu dari sekian banyak wanita yang terjebak dalam permainan-permainan kotor ini. Namun, di sisi lain, Amara merasa ada semacam kelegaan. Jika selama ini ia merasa menjadi satu-satunya korban dalam cerita ini, kini ia tahu bahwa Kirana juga tidak lebih baik darinya. Mereka berdua hanyalah pion-pion dalam kisah cinta yang tak jujur, dan Rama adalah orang yang menggerakkan segala sesuatu dengan cara yang licik dan penuh kebohongan. Amara merenung dalam-dalam setelah percakapan itu. Satu hal yang jelas di benaknya adalah bahwa ia tidak bisa lagi diam. Keputusan ada di tangannya. Ia merasa bahwa ini adalah momen yang tepat untuk melakukan sesuatu, meskipun apa yang ia rasakan lebih seperti keraguan yang terbalut dalam ketegasan. Aku akan menghadapi ini. Aku tidak akan lagi menjadi korban dalam permainan ini, pikir Amara dalam hati. Tapi, pertanyaan selanjutnya muncul. Apa yang akan ia lakukan dengan informasi yang baru saja ia dapatkan? Apa yang akan ia lakukan dengan perasaan marah dan kecewa yang membekas begitu dalam? Ia merasa bahwa langkah pertama adalah membongkar kebohongan ini. Tetapi bagaimana caranya? Saat itu juga, Amara mulai berpikir dengan lebih jernih. Ia bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang bisa membuka mata Kirana, membuka mata Rama, dan yang paling penting, membuka matanya sendiri. Dengan tekad yang baru,
Amara memutuskan untuk menghadapi Rama dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari setelah percakapan dengan teman lama itu berjalan lambat dan penuh dengan perasaan kosong yang semakin membengkak. Amara merasa seolah-olah hidupnya terhenti di suatu tempat. Antara masa lalu yang penuh kenangan indah bersama Rama dan masa depan yang belum tentu jelas. Ia tahu, meskipun perasaan sakit ini begitu nyata, ia harus terus bergerak maju. Namun, seperti berjalan di atas pasir yang rapuh, setiap langkah terasa tak pasti dan mudah ambruk. Pernikahan yang dulu terasa seperti kisah cinta yang sempurna kini hancur, bagaikan rumah yang terbakar habis oleh api yang tak terkendali. Semua hal yang pernah mereka banggakan bersama, senyum, tawa, rencana-rencana masa depan, terasa begitu jauh, terhalang oleh kenyataan yang semakin menyakitkan. Setiap kali Amara menatap diri di cermin, ia merasa seperti bukan dirinya lagi. Matanya yang dulu cerah kini tampak redup. Rambut yang dulu selalu ia rapikan dengan cermat, kini tergerai acak-acakan. Senyum yang dulu mudah keluar dari bibirnya, kini hampir tidak pernah terlihat. Ia merasa telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga, dan meskipun ia tahu ia harus berjuang untuk melanjutkan hidup, ia merasa sangat kesepian. Hari pertama di kantor setelah percakapan dengan temannya, Amara merasa seolah dunia sekitarnya terus bergerak maju, sementara ia tetap terjebak dalam kekosongan yang menelannya perlahan. Rekan-rekannya menyapanya dengan senyum simpati, tetapi Amara tahu bahwa tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar memahami apa yang ia rasakan. Ia merasa seperti berada di luar kerumunan, seperti melihat dunia dari balik kaca. Namun, meskipun suasana hati yang begitu berat, Amara merasa sedikit lebih ringan ketika sahabat-sahabat dekatnya, seperti Lita dan Vira, mulai mendekatinya. Lita, yang selalu menjadi pendengar setia, dan Vira, yang selalu ceria dan penuh semangat, menjadi tempat di mana Amara bisa mencurahkan semua yang ia rasakan tanpa takut dihakimi. Sekarang, yang penting adalah kamu. Kamu harus bisa bangkit, Amara, kata Lita pada suatu sore ketika mereka sedang duduk di kafe favorit mereka. Aku tahu ini berat. Tapi kamu tidak boleh terus tenggelam dalam kesedihan ini. Kamu layak untuk bahagia, bahkan tanpa Rama. Amara menunduk, merasa sedikit terharu dengan kata-kata Lita. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Lita, setiap kali aku melihat Rama dengan Kirana, rasanya seperti ada yang hancur di dalam diriku. Aku merasa seperti bukan diriku lagi. Vira, yang sejak tadi diam, akhirnya ikut bicara dengan senyuman lebar. Coba lihat dirimu, Amara. Kamu sudah sangat kuat. Kamu bertahan sejauh ini, kan? Semua ini hanya sementara. Kamu akan menemukan jalanmu lagi. Aku yakin itu. Kata-kata Vira membawa sedikit kelegaan. Ia tahu, meskipun saat ini dunia terasa suram dan penuh luka, dukungan dari teman-teman seperti Lita dan Vira memberi sedikit harapan. Mereka mengingatkan Amara bahwa kebahagiaan bukan hanya datang dari pasangan, tetapi juga dari dirinya sendiri, dari pencapaian dan impian yang ia miliki. Namun, meskipun dukungan dari sahabat-sahabatnya sangat berarti, Amara tetap merasa sepi. Kehidupan sosialnya yang dulunya penuh dengan interaksi kini terasa hampa. Ia merasa seperti tersesat dalam kerumunan orang, tidak tahu lagi siapa dirinya. Kehilangan Rama tidak hanya berarti kehilangan pasangan hidup, tetapi juga kehilangan arah. Ia mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya ia inginkan dari hidupnya setelah semua yang terjadi? Amara mulai merenung lebih dalam. Apakah selama ini ia terlalu bergantung pada Rama untuk meraih kebahagiaan? Apakah ia pernah mengejar impian-impian pribadinya? Atau semuanya hanya berfokus pada hubungan mereka? Ia menyadari bahwa mungkin selama ini ia terlalu banyak memberi dan mengorbankan dirinya untuk orang lain, terutama untuk suaminya. Kini, setelah pernikahan mereka hancur, ia merasa perlu menemukan dirinya kembali. Saat malam datang, dan suasana rumah yang dulu penuh dengan canda tawa kini terasa begitu sepi, Amara duduk di tepi tempat tiduran mereka, memandangi foto pernikahan yang terpasang di dinding. Foto itu adalah kenangan terakhir yang menggambarkan kebahagiaan mereka. Dalam foto itu, mereka tampak seperti pasangan yang sempurna. Senyuman mereka tak terpisahkan, mata mereka saling menatap dengan penuh harapan. Namun,
Kini foto itu hanya menjadi simbol dari sesuatu yang telah hilang. Amara merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan. Sesuatu yang bisa membantunya keluar dari bayang-bayang Rama dan Kirana. Ia memutuskan untuk kembali mengejar impian-impian yang pernah ia tinggalkan. Ia selalu ingin membuka bisnis desain interior. Dan sekarang, lebih dari sebelumnya, ia merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk mulai mewujudkannya. Amara tahu bahwa perjalanannya akan penuh dengan tantangan, namun ia merasa bahwa langkah pertama menuju kebahagiaan sejati adalah dengan mulai menemukan jati dirinya kembali. Hari-hari berikutnya, Amara mulai fokus pada dirinya sendiri. Ia mulai merencanakan bisnis kecil-kecilan, mengikuti kursus desain, dan mulai mencari inspirasi. Ia merasa lebih hidup ketika akhirnya ia kembali memfokuskan perhatian pada hal-hal yang telah lama ia lupakan. Tentu, perasaan sakit itu masih ada, tetapi Amara menyadari bahwa ia tidak bisa membiarkan rasa sakit itu mengendalikan hidupnya. Ia harus maju, meskipun langkahnya masih kecil. Namun, meskipun ia berusaha untuk melupakan Rama dan Kirana, bayang-bayang mereka masih menghantui. Terkadang, ia mendengar kabar tentang mereka, tentang pernikahan mereka yang segera dilaksanakan. Setiap kali Amara mendengar berita itu, hatinya kembali terluka, namun ia berusaha menahan perasaan itu. Ia tahu, rasa sakit ini hanya sementara. Suatu hari, ia akan bisa melepaskan semuanya, tanpa ada rasa marah atau dendam yang membelenggu. Saat itu, Amara memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, membiarkan dirinya merasa bahagia, meskipun itu berarti melepaskan masa lalu yang selama ini menahannya. Ia mulai belajar untuk menerima diri sendiri, untuk melihat masa depan dengan optimisme, dan yang terpenting, untuk melepaskan Rama dan Kirana dari pikirannya. Amara tahu, perjalanan untuk sembuh dari luka ini tidak akan mudah, tetapi ia siap untuk menghadapi apapun yang datang. Ia mulai menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri, kekuatan yang selama ini tersembunyi di bawah lapisan kesedihan dan kehilangan. Dan dengan kekuatan itu, ia percaya bahwa ia bisa menciptakan hidup yang lebih baik untuk dirinya sendiri, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Amara duduk di meja makan, memandangi undangan pernikahan yang terletak di depannya. Terlihat jelas nama Rama dan Kirana tertera di sana, seperti sebuah kenyataan yang sangat sulit untuk diterima. Ia memutar undangan itu pelan-pelan, mencoba membiasakan diri dengan kata-kata yang ada di dalamnya. Tetapi, setiap kali ia menatapnya, seolah ada pisau tajam yang menancap di dadanya. Pernikahan itu adalah kenyataan pahit yang tidak bisa ia hindari. Realitas yang menegaskan bahwa pernikahannya dengan Rama benar-benar berakhir. Sahabat-sahabatnya sudah menduga bahwa Amara akan merasa sangat terguncang saat menerima undangan ini. Lita dan Vira bahkan menghubunginya, memberikan dukungan dan bertanya apakah ia akan hadir di acara tersebut. Amara, kami tahu ini pasti berat untukmu. Tapi aku pikir kamu harus memutuskan untuk datang atau tidak. Itu hakmu, kata Lita dengan lembut. Ya, kita semua tahu betapa sulitnya ini. Tapi jangan biarkan mereka menang dengan membuatmu merasa kecil, oke? Tambah Vira, yang selalu memberikan perspektif lebih optimis meskipun kadang terlalu keras dalam mengatakannya. Amara menatap undangan itu sekali lagi. Ia bisa merasakan tekanan di dadanya. Nafasnya terasa sesak. Namun di sisi lain, ada semacam dorongan untuk menghadiri pernikahan tersebut. Bagaimana mungkin ia bisa menutup mata terhadap kenyataan ini? Jika ia hanya menghindar, apakah itu berarti ia belum benar-benar menerima bahwa Rama dan Kirana akan memulai hidup mereka bersama, meninggalkan dirinya dengan segala kenangan yang kini menjadi pahit? Di malam sebelum pernikahan itu, Amara tidak bisa tidur. Ia terjaga hampir sepanjang malam, berbalik dari satu sisi ke sisi lain di tempat tidur yang dulu ia bagi dengan Rama. Ingatan tentang bagaimana mereka tertawa, bagaimana Rama memeluknya dengan penuh kasih, semuanya kini terasa seperti bayangan yang menjauh. Amara berpikir, apakah ia akan menemukan ketenangan setelah melihat Rama dan Kirana di pelaminan? Atau apakah ia akan merasa semakin terpuruk? Pagi hari tiba, dan Amara memutuskan untuk tetap pergi. Ia tahu ini akan menjadi salah satu momen terbesar dalam hidupnya, dan ia harus menghadapinya. Walaupun hatinya dipenuhi dengan kebingungan dan rasa sakit,
Amara merasa bahwa hadir di pernikahan itu akan memberikan semacam penutupan untuk perasaan-perasaan yang telah ia pendam begitu lama. Sesampainya di tempat acara, Amara merasakan atmosfer yang sangat berbeda. Dekorasi yang megah, tamu-tamu yang berbicara riang, dan senyum bahagia di wajah Rama dan Kirana. Semuanya seperti menambah rasa sakit yang sudah menggerogoti hatinya. Rama tampak tampan dengan jas pengantin yang rapi. Namun ada sesuatu yang terasa asing pada dirinya. Kirana, di sisi lain, mengenakan gaun pengantin yang anggun, dengan senyum yang tak terhapuskan. Mereka tampak sempurna, seperti pasangan yang saling menemukan kebahagiaan yang mereka cari. Amara merasa dirinya seperti bayangan di antara mereka berdua. Setiap langkah yang ia ambil menuju tempat duduk terasa begitu berat. Ia merasa seperti tersesat di dunia yang tidak pernah ia kenal. Di dunia yang dulu ia impikan bersama Rama, tetapi sekarang penuh dengan kepalsuan. Rama melihat Amara di tengah keramaian, dan sejenak matanya bertemu dengan matanya. Ada kekosongan di sana, sesuatu yang dulu ia kenal dalam tatapan itu kini hilang, digantikan oleh rasa canggung dan kesedihan yang tak terucapkan. Amara bisa melihat itu, dan seketika hatinya terasa teriris. Ia tahu, meskipun Rama sudah memilih Kirana, perasaan itu tidak bisa hilang begitu saja. Namun, ia juga tahu bahwa ini adalah bagian dari proses untuk melepaskan semuanya. Amara duduk di tempatnya, tidak jauh dari panggung tempat pasangan pengantin berdiri. Beberapa orang di sekitarnya berbisik, tak bisa menahan rasa ingin tahu mereka tentang kehadirannya. Mereka tahu bahwa Amara adalah mantan istri Rama, dan tentu saja, kehadirannya membawa banyak tanya. Namun, Amara tidak peduli dengan bisikan-bisikan itu. Fokusnya hanya pada satu hal, dirinya sendiri. Ia harus menuntaskan perjalanan emosionalnya, meskipun itu berarti menghadapi kenyataan yang begitu menyakitkan. Ketika upacara pernikahan dimulai, Amara merasa seperti dirinya berada di luar tubuhnya. Semua yang terjadi di sekelilingnya terasa seperti bayangan kabur. Setiap kata yang diucapkan oleh pendeta, setiap sorakan para tamu undangan, semuanya terasa tidak nyata. Tetapi ketika Rama dan Kirana bertukar janji, Amara merasa seolah seluruh dunia terdiam. Janji itu bukan lagi untuk dirinya, tetapi untuk seseorang yang telah menggantikan posisinya dalam hidup Rama. Suasana hati Amara bergemuruh, antara perasaan sakit dan kelegaan, antara kenangan dan kenyataan. Setelah upacara selesai, para tamu mulai berkerumun, mengucapkan selamat kepada pasangan pengantin yang baru. Amara duduk di tempatnya dengan diam, tidak tahu apakah ia harus merasa bahagia atau marah. Namun, di tengah keramaian itu, hatinya akhirnya bisa merasakan satu hal yang lebih nyata dari apapun. Kebahagiaan mereka bukanlah kebahagiaan yang ia inginkan lagi. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang pernikahannya yang sudah hancur. Pernikahan itu adalah masa lalu, dan sekarang adalah waktunya untuk melangkah ke depan. Amara berdiri, dan tanpa berkata sepatah kata pun, ia meninggalkan acara itu. Ia tahu bahwa saat ini adalah waktunya untuk menutup babak kehidupan yang penuh dengan rasa sakit ini dan memulai sesuatu yang baru. Ia merasa lebih kuat, meskipun tidak sepenuhnya sembuh. Namun, satu hal yang jelas baginya, ia siap untuk hidup tanpa beban, tanpa menoleh lagi pada masa lalu yang sudah tidak bisa diperbaiki. Di luar gedung pernikahan, Amara menghirup udara segar. Langit cerah, dan meskipun hatinya masih terasa rapuh, ia tahu bahwa perjalanan hidupnya tidak berhenti di sini. Ini adalah langkah pertama menuju kebebasan. Hari-hari setelah pernikahan Rama dan Kirana berlalu, Amara merasa hidupnya kembali berjalan seperti biasa, meskipun tidak sepenuhnya utuh. Ada bagian dalam dirinya yang masih terasa kosong, seperti ada lubang yang tidak pernah bisa terisi lagi. Pernikahan itu, meskipun sangat menyakitkan, memberikan Amara semacam penutupan emosional, sebuah titik di mana ia bisa melepaskan masa lalu yang begitu mengikatnya. Namun, ada sesuatu yang lebih mendalam yang tidak bisa ia abaikan, rasa tidak adil yang masih menggelayuti hatinya. Selama berbulan-bulan, Amara berusaha untuk melanjutkan hidupnya, berfokus pada bisnis desain interior yang mulai ia rintis. Tetapi, meskipun usaha itu memberikan semangat baru dalam dirinya,
Ada satu perasaan yang tidak bisa ia buang begitu saja. Ia merasa bahwa keadilan belum benar-benar ditegakkan. Rama, yang ia cintai begitu dalam, tidak hanya mengkhianatinya dengan Kirana, tetapi juga dengan seorang wanita lain. Informasi itu datang begitu saja, hampir tidak sengaja, melalui percakapan Lita dan Vira yang tidak sengaja membocorkan fakta baru tersebut. Aku dengar dari sumber yang cukup terpercaya kalau Rama lagi dekat dengan wanita lain, kata Lita suatu sore saat mereka sedang duduk di kafe. Aku tahu ini sangat menyakitkan, Amara, tapi kayaknya Rama nggak berhenti selingkuh, bahkan setelah kamu berpisah. Amara terdiam mendengarnya. Ia menatap Lita dengan kosong, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Kirana, yang kini menjadi istri Rama, ternyata juga menjadi korban. Jika selama ini Amara merasa dirinya adalah satu-satunya yang terluka, kini ia melihat kenyataan bahwa Kirana, yang menggantikan posisinya, juga tidak terhindar dari pengkhianatan. Amara menekan perasaan kecewa dan marah yang mendalam. Ia memikirkan ini dengan hati-hati. Saat itu, sebuah ide terlintas di benaknya. Ini saatnya, pikirnya. Aku akan memberikan sebuah hadiah yang akan mengungkapkan semuanya. Pikirannya mulai merancang rencana balas dendam yang tidak begitu mencolok, namun penuh dengan kekuatan. Sebuah hadiah pernikahan, yang akan mengungkapkan kebohongan Rama secara terang-terangan, menjadi bagian dari rencananya. Bukan sekadar untuk membalas sakit hatinya, tetapi juga untuk memastikan bahwa Kirana tahu siapa suaminya yang sebenarnya. Amara merasa bahwa ini adalah kebenaran yang harus disampaikan, meskipun akan menyakitkan. Namun, meskipun hatinya merasa penuh dengan amarah dan keinginan untuk membalas, Amara tetap bingung. Ia mempertimbangkan apakah ini benar-benar jalan yang tepat. Bagaimana jika apa yang ia lakukan malah memburuk? Bagaimana jika keputusan untuk mengungkapkan kebenaran ini justru melukai lebih banyak orang, termasuk dirinya sendiri? Bagaimana jika keadilan bukan tentang balas dendam, melainkan tentang melepaskan dan bergerak maju? Amara menghabiskan berhari-hari untuk memikirkan keputusan ini, berulang kali bertanya pada dirinya sendiri apakah ia melakukan ini karena benar-benar ingin melindungi Kirana, atau hanya untuk menenangkan rasa sakitnya sendiri. Di satu sisi, ia merasa bahwa membiarkan Rama dan Kirana hidup dalam kebohongan adalah sesuatu yang tidak adil. Di sisi lain, ia tahu bahwa membalas dengan cara seperti ini mungkin hanya akan membuat dirinya merasa lebih terpuruk. Tetapi, semakin ia berpikir, semakin ia merasa bahwa jalan yang harus diambil adalah jalan yang lebih sulit. Menghadapi kenyataan bahwa ia tidak bisa lagi mengubah masa lalu, dan bahwa keadilan tidak selalu datang melalui balas dendam, membuat Amara mulai menemukan kedamaian dalam dirinya. Namun, perasaan itu masih bercampur aduk. Apakah ia benar-benar siap untuk menghadapi kenyataan bahwa pernikahan mereka telah hancur, dan hidup harus dilanjutkan tanpa Rama di sisinya? Untuk saat ini, Amara memilih untuk tidak terburu-buru. Ia memutuskan untuk menunggu momen yang tepat, untuk mengumpulkan lebih banyak bukti jika perlu, atau bahkan hanya untuk memikirkan kembali apakah ia benar-benar ingin melakukan ini. Tidak ada lagi keinginan untuk melukai siapapun, namun ada keinginan kuat untuk memastikan bahwa ia tidak lagi menjadi korban dalam permainan ini. Kehidupan baru yang ia mulai perlahan-lahan dirasakan sebagai langkah menuju kebebasan dari segala ikatan yang menahannya. Tapi, satu hal yang jelas baginya, meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, Amara merasa lebih kuat. Keputusan-keputusan kecil yang ia buat, langkah-langkah yang perlahan ia ambil, semua membawa Amara lebih dekat dengan kebebasan emosional yang selama ini ia dambakan. Amara melangkah keluar dari rumah, menyadari bahwa ia masih memiliki kontrol atas hidupnya, meskipun jalan yang ada di depannya penuh dengan pertanyaan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa keputusannya untuk tidak terburu-buru dan untuk menunggu waktu yang tepat akan membantunya menemukan jalan menuju penyembuhan. Hari itu, hari yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan bagi sebagian orang, tetapi bagi Amara, itu adalah sebuah pertarungan emosional yang harus ia hadapi. Pernikahan Rama dan Kirana sudah direncanakan dengan sangat megah. Undangan yang dipenuhi dengan gambar indah dan kata-kata manis itu seolah menjadi simbol kebahagiaan yang sempurna, tetapi di baliknya, ada luka yang terus menganga.
Amara datang ke acara itu bukan karena ia ingin menjadi bagian dari perayaan kebahagiaan mereka, tetapi karena ia merasa bahwa ada sesuatu yang harus diselesaikan. Dengan hati yang bergejolak, Amara tiba di lokasi pernikahan, sebuah gedung megah yang dipenuhi dengan bunga-bunga indah dan lampu-lampu yang bersinar terang. Para tamu mulai berdatangan, mengenakan pakaian formal yang anggun, tertawa dan berbicara tentang kebahagiaan pasangan pengantin. Semua orang tampak sangat gembira, menyambut hari yang seharusnya menjadi momen paling membahagiakan dalam hidup Rama dan Kirana. Tetapi bagi Amara, setiap langkah yang ia ambil semakin menambah beban yang ia rasakan. Amara melangkah perlahan ke dalam gedung, mencoba untuk tetap tenang meskipun dadanya terasa sesak. Keputusan untuk hadir di pernikahan ini bukanlah keputusan yang mudah. Ia bisa merasakan pandangan mata para tamu yang menyelidik saat ia memasuki ruangan. Mereka semua tahu siapa dirinya, dan meskipun Amara berusaha keras untuk tidak peduli, ia merasa setiap pasang mata itu seolah menghakimi. Di depan pelaminan, Rama dan Kirana sudah berdiri, tersenyum lebar, tak tampak sedikitpun kesedihan atau penyesalan di wajah mereka. Rama tampak seperti pria yang bahagia, mengenakan jas pengantin dengan wajah penuh keyakinan. Kirana, di sisi lain, mengenakan gaun pengantin putih yang sangat cantik, penuh dengan kilauan yang memantulkan cahaya. Mereka tampak seperti pasangan yang tidak akan pernah bisa terpisahkan, begitu sempurna di mata dunia. Tetapi Amara tahu kebenaran yang tersembunyi di balik semua itu. Kirana bukanlah satu-satunya wanita yang pernah ada di hati Rama. Tidak, ternyata Rama juga berselingkuh dengan wanita lain. Wanita yang bahkan belum dikenal oleh Kirana. Semua bukti itu telah Amara temukan, dan kini ia memegang kendali penuh atas kebenaran yang ingin ia ungkapkan. Sebuah kebenaran yang bisa menghancurkan pernikahan yang baru saja dimulai ini, sebuah kebenaran yang bisa membuat Rama dan Kirana merasakan apa yang selama ini ia rasakan. Amara berdiri di samping meja tamu, mencoba menenangkan dirinya. Tangan kirinya menggenggam sebuah amplop kecil yang tersembunyi di balik tasnya. Di dalam amplop itu, sebuah rekaman video, rekaman yang akan mengungkapkan perselingkuhan Rama dengan wanita lain, bukti tak terbantahkan yang Amara kumpulkan dengan hati-hati. Amara tahu apa yang ia bawa bukanlah sesuatu yang bisa dianggap sepele. Ini adalah penghancuran dari kebahagiaan yang mereka ciptakan, sebuah ketidakadilan yang tidak bisa ia biarkan begitu saja. Namun, saat ia melihat pasangan pengantin itu berpose di depan tamu, ada satu perasaan yang mengalir di dalam dirinya. Perasaan yang ia coba untuk tidak sadari. Perasaan itu bukan rasa kebencian, bukan pula rasa balas dendam. Itu adalah rasa kesepian yang begitu dalam. Meskipun Amara tahu apa yang Rama lakukan padanya, ia masih merindukannya. Ia masih menginginkan pernikahannya kembali. Tetapi itu adalah kenyataan yang harus ia hadapi. Dan perasaan itu harus ia lepaskan. Saat pasangan pengantin selesai dengan sesi foto mereka, Amara merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ia tahu waktu untuk bertindak semakin dekat. Di ruang yang dipenuhi dengan tawa dan kebahagiaan, Amara berjalan menuju meja resepsi, dengan niat untuk menyerahkan amplop itu kepada Kirana. Ia tahu, pada akhirnya, Kirana berhak mengetahui kebenaran yang tersembunyi di balik semua kebohongan itu. Di antara kerumunan tamu, Amara melihat Kirana sedang berbincang dengan beberapa teman dekatnya. Wajah Kirana begitu cerah, seolah tidak ada yang bisa merusak hari yang istimewa ini. Namun, Amara tahu, jika ia tidak melakukan sesuatu sekarang, semuanya akan tetap tertutup rapat. Ia mendekati Kirana dengan langkah perlahan. Ketika Kirana melihatnya, ada sedikit kerutan di dahi wanita itu. Mungkin karena ia merasa sedikit canggung dengan kehadiran Amara. Amara, kata Kirana dengan suara yang terdengar agak terkejut. Aku tidak menyangka kamu datang. Amara tersenyum tipis. Aku datang untuk memberikan hadiah, jawabnya, lalu mengeluarkan amplop kecil dari dalam tas. Hadiah pernikahan untukmu dan Rama. Kirana mengambil amplop itu dengan sedikit kebingungan. Hadiah? Tanyanya. Kamu yakin? Amara hanya mengangguk, namun di dalam dirinya, perasaan campur aduk mulai menguasai. Ia ingin segera meninggalkan tempat ini, melihat bagaimana Kirana dan Rama bereaksi terhadap hadiah yang akan mengubah segalanya. Namun,
Amara tahu ia tidak bisa hanya pergi begitu saja. Ia harus menyelesaikan apa yang telah dimulai, meskipun itu tidak mudah. Sebelum Kirana sempat membuka amplop itu, Amara mengalihkan pandangannya, melihat Rama yang sedang berbicara dengan tamu-tamu lain di sudut ruangan. Wajahnya penuh dengan kebanggaan, seolah ia telah mendapatkan semuanya, dengan cara yang salah. Dan saat itu, dengan hati yang berat, Amara berbalik dan pergi. Ia tidak ingin melihat reaksi mereka saat kebenaran itu terbongkar. Ia sudah cukup menderita, dan saat ini, ia hanya ingin melangkah pergi. Baginya, itu adalah penutupan yang cukup. Keputusan itu sudah diambil, dan kini semuanya ada di tangan Kirana. Keheningan menyelimuti ruang resepsi setelah Amara meninggalkan pernikahan itu. Tamu-tamu melanjutkan pembicaraan mereka, tetapi bagi Kirana, seolah waktu berhenti sejenak. Ia masih memegang amplop kecil yang diberikan Amara dengan ekspresi bingung. Di dalam hatinya, ada rasa penasaran yang semakin membesar. Apa sebenarnya isi amplop itu? Hadiah seperti apa yang diberikan oleh Amara, mantan istri Rama yang sudah jelas tidak memiliki alasan baik untuk hadir di acara ini? Kirana menatap amplop itu sejenak. Lalu dengan ragu-ragu ia membuka segelnya. Di dalamnya terdapat sebuah rekaman video yang disertai dengan keterangan yang mencolok. Hadiah pernikahan yang seharusnya kamu tahu. Kata-kata itu seperti sengatan petir yang langsung menghantam hati Kirana. Ia merasa ada sesuatu yang sangat penting dan mengguncang di dalam amplop itu. Sebelum ia sempat melihat lebih jauh, langkah kaki Rama terdengar mendekat, dan Kirana buru-buru menyembunyikan amplop itu di balik tangannya. Sayang, ada apa? Kenapa kamu terlihat bingung? Tanya Rama, mendekat dengan senyuman tipis di wajahnya, yang masih tampak bahagia. Kirana memaksakan senyum, berusaha menyembunyikan perasaan cemas yang mulai menguasai dirinya. Aku hanya kaget menerima hadiah dari Amara. Jawab Kirana dengan suara pelan. Aku tidak tahu dia masih ingin terlibat dalam hidup kita. Rama mengangguk dan tersenyum, meskipun ada sesuatu yang tampak aneh di dalam mata Kirana. Sejenak, Rama merasa tidak nyaman dengan reaksi Kirana. Biasanya, Kirana akan menunjukkan sikap yang lebih riang dan ceria, terutama di hari seperti ini. Tapi kini, ada ketegangan di antara mereka. Ada sesuatu yang berbeda. Tersenyumlah, sayang. Ini hari kita, hari bahagia kita, kata Rama, mencoba untuk meyakinkan Kirana, meskipun hatinya sendiri terasa sedikit gelisah. Kirana hanya tersenyum kecil dan mengangguk, namun pikirannya berputar jauh dari situasi di sekitarnya. Perlahan, ia membuka amplop itu dan melihat layar ponselnya. Ketika video itu mulai diputar, kiranya itu adalah sebuah rekaman yang merekam percakapan antara Rama dan seorang wanita lain, wanita yang tidak dikenalnya, tetapi suara wanita itu terdengar sangat akrab. Dalam video itu, Rama berbicara dengan mesra, mengungkapkan rasa sayangnya pada wanita tersebut dengan kata-kata yang sangat intim. Seolah-olah, ia sedang berbicara kepada kekasihnya yang lebih dari sekadar istri yang sah. Setiap kata yang terucap di video itu seperti menampar wajah Kirana. Ia menatap layar ponsel dengan mata terbuka lebar, hampir tidak percaya pada apa yang ia lihat. Itu adalah rekaman dari percakapan pribadi yang begitu mengerikan. Ketika video itu berakhir, Kirana merasa dunianya runtuh. Semua kebahagiaan yang ia rasakan, semua yang telah ia bangun bersama Rama, terasa begitu rapuh. Tidak ada lagi rasa aman, tidak ada lagi keyakinan. Semua yang ia percayai ternyata hanyalah sebuah kebohongan. Rama, yang merasa aneh melihat Kirana yang terdiam, mulai merasakan ada yang tidak beres. Sayang, kamu baik-baik saja? Tanyanya, dengan suara yang penuh kekhawatiran, tetapi juga terlihat penuh penyesalan. Kirana menatapnya dengan mata yang kini penuh dengan amarah dan kekecewaan. Wajahnya berubah, tidak lagi menunjukkan ekspresi bahagia seperti sebelumnya. Kamu sudah berselingkuh lagi, Rama. Ujar Kirana dengan suara bergetar, meskipun berusaha untuk tetap tegas. Dengan wanita ini. Dan kamu berpikir aku tidak akan tahu. Rama terdiam. Wajahnya berubah pucat. Jantungnya berdegup keras. Ia merasakan keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Kirana,
Itu tidak seperti yang kamu pikirkan, jawabnya dengan suara terbata-bata. Itu hanya kesalahan. Itu tidak berarti apa-apa. Kesalahan? Seru Kirana, hampir tidak percaya. Kamu bilang itu kesalahan, tetapi aku bisa mendengar dengan jelas apa yang kamu katakan pada wanita itu. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu hanya kesalahan? Bagaimana bisa kamu mengkhianati aku seperti ini? Kirana melemparkan ponsel itu ke meja dengan amarah yang tak tertahankan. Semua kebahagiaan yang ia rasakan seakan lenyap begitu saja. Kenapa, Rama? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Apakah aku tidak cukup baik untukmu? Apa aku hanya pengganti amarah yang kau anggap sebagai pelarian? Suara Kirana terdengar pecah, dan air mata mulai mengalir deras dari matanya. Rama terdiam. Ia tahu ia tidak bisa lagi mengelak. Semua yang ada di depannya adalah kenyataan pahit yang ia ciptakan. Ia memalingkan wajahnya, tidak tahu harus berkata apa. Dalam hatinya, ia merasa sangat bersalah, tetapi egonya menghalanginya untuk mengakui sepenuhnya kesalahannya. Kirana, aku minta maaf, katanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu harus bagaimana. Tapi, Kirana tidak bisa lagi menerima kata-kata itu. Kamu minta maaf? Setelah semua yang kamu lakukan? Teriak Kirana, lalu berdiri dan berjalan menjauh dari Rama. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Aku hanya butuh kebenaran yang sebenarnya. Aku tidak akan membiarkan diriku dipermainkan lagi. Di sisi lain, Amara yang sudah jauh meninggalkan tempat itu, merasa ada rasa yang tidak bisa ia ungkapkan. Bagaimana perasaan Kirana ketika kebenaran itu terungkap? Apakah ia merasa seperti yang Amara rasakan dulu? Ataukah perasaan Kirana jauh lebih sakit daripada yang Amara alami? Semua itu tidak bisa diprediksi, tetapi satu hal yang pasti, kebohongan yang Rama ciptakan akhirnya hancur, dan ia harus menghadapi konsekuensinya. Sementara itu, Kirana, yang kini berdiri di luar ruangan pernikahan, merasakan dirinya hancur. Tapi, lebih dari itu, ada perasaan pembebasan yang perlahan ia rasakan. Semua kebohongan yang membelenggunya kini telah terbuka. Ia tahu, sekarang, saatnya untuk memilih jalan yang benar untuk dirinya sendiri. Amara tidak pernah membayangkan akan menjadi bagian dari pernikahan yang hancur, apalagi dengan cara yang begitu menyakitkan. Tetapi setelah menghadiri pernikahan Rama dan Kirana, dan dengan segala yang telah ia ungkapkan melalui rekaman perselingkuhan itu, Amara merasa seolah seluruh beban berat yang selama ini ia bawa perlahan mulai terangkat. Namun, meskipun ada rasa lega yang samar, tidak ada perasaan kemenangan yang sejati. Semua yang terjadi tidak memberikan kebahagiaan yang ia harapkan. Amara kembali ke rumahnya setelah kejadian di pernikahan itu, merasa hampa meskipun perasaan kecewa mulai mereda. Rumah yang dulunya penuh dengan kenangan manis bersama Rama kini terasa sepi dan asing. Ia menatap cermin di kamar tidur, merenung tentang siapa dirinya tanpa adanya Rama di sisinya. Apa yang terjadi pada Amara selama bertahun-tahun ini? Kenapa ia merasa seperti kehilangan dirinya sendiri? Meskipun ia telah memilih untuk mengakhiri semuanya dengan perpisahan, namun ada sesuatu yang terus mengganggu benaknya. Apakah ia bisa benar-benar sembuh dari rasa sakit yang ditinggalkan? Hari-hari berlalu dengan Amara mencoba menyesuaikan diri dengan hidup barunya. Pekerjaannya tetap berjalan seperti biasa, tetapi hatinya terasa kosong. Ia jarang keluar rumah dan lebih sering menghabiskan waktu untuk merenung, membaca buku, atau menulis dalam jurnal pribadinya. Namun, ada satu hal yang mulai berubah. Amara mulai menyadari betapa banyak hal yang selama ini ia abaikan dalam hidupnya. Ia lupa apa yang membuatnya bahagia, apa yang membuatnya merasa hidup. Pernikahannya dengan Rama telah menyerap seluruh dirinya. Keinginan untuk menyenangkannya, untuk menjaga hubungan itu tetap berjalan lancar, sehingga ia lupa untuk menjaga dirinya sendiri. Pada suatu sore yang tenang, Amara memutuskan untuk berjalan kaki ke taman terdekat. Udara segar yang menyentuh kulitnya terasa seperti penyejuk hati yang telah lama ia cari. Di taman itu, ia duduk di bangku yang terletak di bawah pohon besar, menghadap ke danau kecil. Semua yang ada di sekitarnya terasa damai. Dan tiba-tiba Amara merasakan ketenangan yang jarang ia rasakan sebelumnya.
Kadang kita harus kehilangan sesuatu yang besar untuk bisa menemukan kembali diri kita sendiri, pikir Amara, menyadari bahwa perjalanannya untuk mencari kebahagiaan sejati tidak akan mudah. Namun, ia tahu bahwa itu adalah perjalanan yang harus ia lalui. Dengan langkah-langkah kecil yang mantap, ia mulai belajar untuk menerima masa lalunya dan mengarahkan pandangannya ke masa depan. Beberapa minggu setelah kejadian di pernikahan, Amara merasa lebih kuat. Meski terkadang kenangan tentang Rama masih menghantuinya, ia berusaha untuk melepaskannya. Ia mulai fokus pada hal-hal yang dulu ia lupakan, membaca buku yang belum sempat diselesaikan, menulis cerita yang ia impikan, dan kembali mengejar impian yang terlupakan. Ia juga mulai memperbaiki hubungan dengan teman-temannya, yang selama ini terabaikan oleh kesibukan hidupnya bersama Rama. Mereka mendukung Amara untuk terus maju dan mengingatkan bahwa ia layak mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Pada suatu malam yang cerah, saat Amara duduk di kafe favoritnya, ia bertemu dengan seorang pria, seorang teman lama yang dulu sempat dekat dengannya, tetapi jarang bertemu setelah ia menikah. Pria itu, yang bernama Iwan, duduk di meja yang sama dan mereka mulai berbicara tentang kehidupan masing-masing. Iwan mendengarkan dengan penuh perhatian saat Amara menceritakan perjalanan emosionalnya selama ini, tentang pernikahannya, tentang Rama, dan tentang bagaimana ia akhirnya menemukan kekuatan untuk melepaskan masa lalu. Terkadang, kita harus menjalani kesakitan itu untuk belajar bagaimana menyembuhkan diri sendiri, kata Iwan dengan lembut. Tapi satu hal yang pasti, Amara, kamu tidak perlu menjalani semuanya sendirian. Amara tersenyum, merasa ada kehangatan dalam kata-kata itu. Meskipun ia tidak tahu kemana arah percakapan ini akan berlanjut, ia merasa bahwa pertemuan ini adalah salah satu langkah kecil menuju kehidupan baru yang lebih baik. Ia tidak tahu apakah ini berarti ia siap untuk membuka hati lagi, tetapi ia merasa sedikit lebih ringan, sedikit lebih siap untuk menerima masa depan yang penuh kemungkinan. Di suatu pagi yang cerah, Amara berdiri di depan jendela kamarnya, menatap matahari terbit yang memancarkan sinar hangat. Ia merasakan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Di balik segala kepahitan yang telah ia alami, ia menyadari satu hal yang sangat penting. Kebahagiaan sejati tidak datang dari membalas dendam, tidak pula dari mengharapkan balasan dari orang lain. Kebahagiaan sejati datang ketika kita bisa menerima diri kita sendiri, melepaskan semua yang tidak bisa kita kontrol, dan terus bergerak maju dengan hati yang lebih ringan. Amara mengambil langkah pertama menuju masa depan yang lebih cerah, meninggalkan semua kepahitan, semua luka, dan semua penyesalan di belakang. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, penuh dengan ketidakpastian dan tantangan, tetapi ia kini merasa lebih siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Yang terpenting, ia tidak lagi merasa terjebak dalam masa lalu. Ia telah belajar untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Dan itu adalah kemenangan terbesar yang bisa ia raih.